ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله إلى آخر الآية. Da'buha ulai adapun kebiasaannya kufar. Da'buha ulai adapun kebiasaannya kufar itu kada bi ali fir'auna seperti kebiasaan kaum Fir'aun. Itu kada bi ali fir'auna seperti kebiasaan kaum Fir'aun. Ka'adati ali fir'auna artinya seperti kebiasaan kaum Fir'aun. Walladzina dan orang-orang min qablihim yang sebelumnya ali Fir'aun. Kafaru yang kufur. Siapa ali Fir'aun? Bi ayatillahi dengan petunjuk-petunjuk Allah. Bi ayatillahi dengan petunjuk-petunjuk Allah. Fa'akhoda maka menetapkan pada ali Fir'aun siapa Allahu Allah bil iqabi dengan balasan bidunubihim sebab dosanya ali Fir'aun. Jumlatu kafaru adapun jumlahnya lafadz kafaru. Wama dan lafadz ba'daha yang setelahnya. Kafaru itu mufassiratun yang menafsiri 5 terhadap perkara. Qablaha yang sebelumnya jumlah innallaha sesungguhnya Allah itu qawiyun maha kuat alama atas perkara yuridu yang menghendaki siapa Allah hu pada ma. Syadidul iqabi pun yang berat balasannya. Syadidul iqabi pun yang berat balasannya. Orang-orang kafir di zaman kapanpun ya. Ini kalau di dalam ayat ini orang-orang ahli Makkah ya, atau kafir Quraisy itu disamakan oleh Allah, dianggap sama dengan kaumnya Fir'aun. Dalam hal apa? Dalam hal mengkufuri petunjuk-petunjuk Allah. Maka kemudian mendapatkan ketetapan hukum, mendapatkan hukuman yang sama sebab dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguh Allah Maha Kuasa, Maha Kuat untuk memberlakukan apapun yang sudah diberlakukan. Balasannya akan berat, ya Allah akan berikan. Dzalika adapun al-iqab tersebut ay ta'dzibul kufri artinya disiksanya orang-orang kafir atau siksaan bagi orang-orang kafir itu bi annallaha dengan sesungguhnya Allah atau sebab sesungguhnya Allah. Itu bi annallaha sebab sesungguhnya Allah ai bisababi annallaha artinya dengan sebab sesungguhnya Allah itu lam yaku tidak ada siapa Allah itu mughayyirun merubah siapa Allah nikmatan pada nikmat
An'ama yang telah memberikan siapa Allah pada nikmat ala kaumin atas suatu kaum, mubaddilan dalam keadaan menukar, menggantikan laha terhadap nikmat bin nikmati dengan siksa, bin nikmati dengan siksa. Kalau nikmat itu nikmah, ya, nikmah itu ya pemberian yang baik. Nah, kalau nikmah pakai kof itu siksa. Hatta yuwayiru sehingga merubah siapa kaum, hatta yuwayiru sehingga merubah siapa kaum ma pada nikmat bi'anfusihim dengan dirinya kaum, bi'anfusihim dengan dirinya kaum. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru sehingga merubah siapa kaum ma pada nikmat bi anfusihim dengan dirinya kaum. Sudah dijanjikan oleh Allah, ya. Akibat atau balasan atau nasib buruk yang menimpa seseorang, yang menimpa suatu kaum itu tidak semata-mata Allah yang golim begitu ya, Allah yang berlaku buruk pada makhluknya, mboten. Tapi keburukan yang terjadi pada suatu kaum ya itu karena keburukan kaumnya sendiri, menukar nikmat dengan nikmat, menukar kebaikan dengan keburukan. Nah, biasanya yang melakukan hal itu ya manusianya sendiri. Terus dijelaskan oleh mufassir di sini mengenai hal itu. Yubaddilu artinya menukar siapa kaum. Yubaddilu artinya menukar siapa kaum. Ni'matahum pada nikmatnya kaum. Kufron pada kekufuran. Kufron pada kekufuran. Jadi seperti kaum yang menukar nikmatnya dengan kekufuran. Sudah diberikan nikmat, ya, enak, diberikan rizki yang cukup. Pada saat itu seperti kisah yang sering kita baca atau kita dengar, ya, bagaimana kemajuan kota Makkah pada saat itu. Perdagangan lancar di situ, ya. Masyarakatnya juga masyarakat yang cukup maju, meskipun di sisi lain kota Makkah itu juga sering kena wabah gitu ya, karena memang di kota Makkah itu semua orang dari berbagai bangsa berdagang di situ, berdagang di kota itu ya. Tapi kotanya cukup makmur. Apapun yang dijual laku, di situ bisa jualan apa saja. Bisnis bisa berjalan, perdagangan bahkan berkembang pesat pada masa itu. Nah, itu kan nikmat. Tapi ditukar oleh masyarakat, ya, dengan kekufuran. Nah, itu yang dimaksud perubahan nasib suatu kaum itu bukan karena Allah yang memberikan nasib buruk, tapi karena kaumnya memang yang menukar kebaikan dan keburukan. Anggap saja kekufuran yang dimaksud adalah keburukan. Satu contoh, kenapa masyarakat yang pada umumnya beriman, sekarang kan akhirnya muncul ini pertanyaan, loh, kalau di ayatnya disebutkan begitu, ya, maka kenapa rata-rata yang beriman seperti kata Indonesia kok sekali sosial, banyak orang yang banyak orang-orang sulit, cara kehidupan itu sulit. Mungkin kita perlu melihat ke diri kita lagi, gitu. Nikmat apa yang kita kufuri sebenarnya?
Kita diberikan nikmat hidup, kita diberikan nikmat akal, tapi mau belajar, berarti juga kufur. Kita juga mengkufuri nikmat akal. Kita diberi tenaga, tapi kita tidak bekerja, itu juga kita kufuri nikmat itu tadi. Kita punya kesempatan masa muda, punya kesempatan untuk bertumbuh, tapi kita belajar. Nah, itu juga kufuri nikmat masa muda. Masa muda itu bagaimana? Nggih kan, sampeyan lek tiba iso ngadeg dhewe jian. Wis menjelang umur 40 nggih, lek tiba katene ngadeg yo rada kangelan. Tapi pas masih usia belasan 20-an, masih aktif nggih. Kecewa titik nggih. Ngombe es teh manis wis mari. Sumpek titik mangan cilok wis mari. Tapi kalau sudah semakin tua, tentu jadi lebih kompleks gitu pikirannya. Kadang nggak ada apa-apa juga datang itu rasa hampa dan sebagainya. Walaupun masa muda juga ada begitunya, tapi bagaimanapun muda itu adalah kenikmatan tersendiri. Muda itu adalah kenikmatan tersendiri. Mungkin sampai lihat orang-orang yang sudah lebih sepuh ya, begitu jalan tok susah. Tapi yang masih muda masih kuat ngapa-ngapain. Nah sekarang kenapa masyarakat kita kemudian menjadi masyarakat yang banyak kelumpuhan di dalamnya? Pendidikan banyak yang lumpuh, kehidupan ekonomi banyak yang lumpuh. Nah ini kenapa? Kenapa nasibnya bisa buruk sekali? Apakah karena Allah mengabaikan kita? Jangan sampai beranggapan seperti itu. Kalau merujuk pada ayatnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini dikatakan Allah tidak mungkin menukar nikmat itu dengan sesuatu yang buruk kecuali kaum itu memang menukarnya sendiri. Kita diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat sehat, tapi mengkufuri nikmat tersebut. Ya otomatis nasibnya jadi bertukar, jadi yang buruk itu tadi. Berikutnya kata dili kufari Makkah seperti menukarnya kufar Makkah atau amahum pada rizki pangannya kufar Makkah, menukar minjuin dari kelaparan, wa amnihim dan keamanannya kufar Makkah, min khaufin dari ketakutan. Jadi tadinya sudah baik begitu ya. Kemudian di saat ekonomi sudah sangat-sangat baik, kehidupan sudah sangat-sangat nyaman, faktanya pada saat itu juga marak kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi pada yang dilakukan oleh kufar Makkah. Kebiasaan buruk itu seperti perbudakan, kemudian penolakan terhadap Rasulullah yang ditunjukkan dengan kekerasan. Ini terjadi, dilakukan. Siapa yang kemudian menukar keamanan dengan ketakutan? Kan ya kufar Makkah. Mengeluarkan ancaman-ancaman. Nah ini kan juga kufar Makkah yang melakukan. Masyarakat itu sendiri yang melakukan. Maka kalau situasinya sudah aman, kalau situasinya sudah aman, negaranya tidak ada perang begitu ya, ada kesempatan kerja, walaupun gajinya pas-pasan. Satu contoh ya, kita punya perusahaan kecil seperti Dapur Mulia. Ya ini kecil, ini termasuk bisnis mikro, bisnis skala kecil yang bayarannya otomatis tidak mengikuti UMR, tidak mengikuti upah minimum karena ini perusahaan kecil. Sifatnya apa? Upah atau gaji, itu sifatnya adalah untuk berbagi rezeki. Karena saya sebagai pemiliknya juga harus berbagi dengan pajak, berbagi dengan supplier, kan begitu ya. Otomatis tenaga teman-teman juga dibayar sebagai uang saku untuk jajan sehari-hari. Nah, dengan perusahaan kecil ini
Kemudian ini sudah berjalan, terus kok tiba-tiba ada yang melakukan ancaman gitu. Ya naudzubillah ya, jangan sampai ya gitu. Maksudnya ada yang bersikap atau berlaku mengancam. Nah ini pada akhirnya apa? Nasibnya pasti akan berubah. Satu contoh, kita tiba-tiba yang biasanya supplier langsung dibayar gitu ya, tiba-tiba mengubah kebijakan keuangan dengan supplier nanti dibayar sebulan sekali. Jadinya kan kita menciptakan kezaliman kepada supplier toh. Padahal supplier ini setiap hari juga harus ambil ambil bahan baku juga, butuh perputaran setiap hari juga seperti kita. Nah pada saat seperti itu, jika situasi itu terjadi dalam sebuah perusahaan yang kebijakannya kemudian menyulitkan pihak lain, nah disinilah nanti mulai terjadi pertukaran dari situasi aman menjadi penuh keterancaman. Jadi yang tadinya relasi antar kita dengan supplier sudah baik, relasi antar sesama karyawan sudah baik gitu ya, tiba-tiba ada salah satu yang mengambil kebijakan zalim, maka pasti akan tertukar itu, akan ditukar itu yang tadinya aman jadi dipenuhi ketakutan. Kemudian wa ba'atsa, dan mengutus siapa Allah an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim terhadap kufar Makkah, ditukar terutusnya Nabi itu ditukar dengan apa? Bil kufri, dengan agama kafir, wasoddi, dan pencegahan angsabilillahi, dari jalan Allah, waqitalil mu'minina, dan memerangi orang-orang mukmin. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, tadinya sudah aman, sudah baik, situasi ekonomi, perdagangan, politik sudah baik di kota Makkah ini. Nah setelah Rasulullah dewasa, kemudian banyak melihat kok banyak kezaliman di sana sini terjadi, banyak ya. Jadi ketika Rasulullah itu diutus di kalangan orang-orang Makkah itu mungkin banyak sekali perbudakan tidak manusiawi, banyak sekali ritual yang istilahnya ritual yang kan pada masa itu juga terjadi sebuah keluarga ini perempuan itu bawa sial gitu, anak perempuan hidup-hidup, ini terjadi sebelum Allah. Jadi banyak sekali kezaliman yang dilakukan, kezaliman antar manusia yang dilakukan. Maka kemudian menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang hal-hal yang baik, tentang akhlakul karimah dan sebagainya, apa yang dilakukan yang menolak Rasulullah, mencegah orang-orang mengikuti Rasulullah yang Rasulullah atau pembebasan dari orang, pembebasan itu mulai yang keinginan untuk menghentikan kekerasan dan perbudakan itu akan menolak, dan itu jadi sampai sekarang ya. Berita di mana-mana, pesantren bullying, kekerasan fisik, pesantren sampai dalam sebulan ini saja ada 3 berita penutupan pesantren karena jadi bullying, bahkan pelecehan seksual ya kan. Kalau lihat di Kediri ada pesantren itu, kemudian di Aceh juga yang baru-baru ini terjadi, ada anak santri yang disiram pakai api oleh oknum Bunyai. Apakah ini benar atau sudah
dimanjakan dengan penerimaan masyarakat seakan oh pendidikan agama, tapi ternyata ini pesantren yang ada di ya, justru masyarakat yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan kan norma-norma agama sendiri. Bully tidak dilakukan teman, bully itu dilakukan oleh pengurus bahkan keluarga pengasuh gitu ya, atau mungkin alasan ajaran tapi dilakukan belajar. Nah ini sesuatu yang perlu diketahui. Tadinya pesantren sudah pendidikannya sudah dikenal, 5 tahun terakhir pamor pesantren itu luar biasa, kan? Semakin eksis lah pendidikan pesantren itu. Tapi kalau orang pesantren tidak mau bertumbuh, menambah nilai, ya pesantren harus mau cara programnya, bahkan perlu laporan itu ke kali diberi akses juga untuk warga bertemu dengan putri. Itu perlu setidaknya pesantren punya pengawas. Pesantren diawasi karena pesantren adalah pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat untuk membangun bangsa. Jadi ya masyarakat perlu memberikan pengawasan. Cek gak saya banyak yang tidak punya kompetensi punya pesantren, mendirikan pesantren, ya, atau ya nyekel pondok mergo bapake biyen duwe pondok gitu ya. Seenaknya sendiri yang harus dilakukan mestinya adalah pengajaran yang adalah boleh adalah sesuatu yang menyedihkan. Nah, buruk ini menimpa hukum ini karena ulangnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah mendengar, alimun pun maha mengetahui. Wa Allah, dan sesungguhnya Allah mendengar, alimun pun maha mengetahui. Nah, karena Allah ini maha mendengar dan mengetahui, maka kok satu kaum di sebuah negara, di suatu kelompok yang ada di dirinya, dari semua dari potensi sumber alamnya, ini masalah satu tujuan masyarakat Islam. Tapi baik biasa. Daerah tersebut siapapun yang datang dengan agama yang berbeda sekalipun, tapi ketika yang membawa kebaikan akan diterima baik di daerah itu. Baik, masyarakat baik. Jadi negara yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman, tapi orang-orangnya baik, akhirnya negaranya jadinya makmur. Ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, bukan akhirnya sekarang negara mayoritas itu maju, ada banyak benar. Jadi kufurnya semakin canggih, semakin berkembang juga. Buat negara yang
kezaliman kok malah aturan berjalan. Nah, negara yang seperti itu bukan baru, dari zaman Rasulullah juga sudah ada. Karena masyarakatnya memang masyarakat yang sadar akan keadaan dirinya, akan kehadiran dirinya. Itu mau ngapain? Jadi Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, kalau kaum itu tidak beriman kan mungkin hanya karena belum dikenalkan. Tapi kalau kaum itu sudah zalim, yang akan menjadi titik kehancuran. Jadi kezalimannya yang akan menjadi titik kehancuran. Kada bi'ali Fir'auna, dan seperti biasa kaum Fir'aun waladina, dan orang-orang min qablihim yang sebelum Fir'aun. Kadzdzaba itu yang menentang siapa ali Fir'aun di ayat Rabbih, dengan petunjuk-petunjuk Tuhan ali Fir'aun. Fa'ahlakna, maka merusak kami hum pada Fir'aun binubihim, sebab dosa-dosanya ali Fir'aun. Wa aghraqna, dan menenggelamkan kami ala Fir'auna, pada kaum Fir'aun. Qaumahu, artinya kaum Fir'aun, ma'ahu, serta Fir'aun. Wa kullun, dan adapun tiap-tiap individu minal umami, dari umat-umat al-mukadzabati, yang mendustakan siapa itu, kanu ada siapa kullun itu zalimina, orang-orang yang zalim. Ini tadi yang kita bahas ya. Jadi masyarakat yang akan diangkat oleh Allah, yang akan mendapatkan Allah itu dosanya yang bagaimana? Dosanya adalah yang berbentuk kezaliman. Dosa besar yang dilakukan itu adalah kezaliman, penyiksaan, korupsi, sudah jelas itu. Di tata negara manapun, ya, yang namanya korupsi dan pembunuhan itu adalah kejahatan. Yang dimaksud dengan zalim ya itu sebenarnya. Ya. Jadi ini situasi ini yang perlu dibenahi. Kita juga harus harus baik ketika mengenalkan Allah, ya. Ketika berpikir tentang Allah itu harus dengan sesuatu yang baik. Jangan gampang-gampang kemudian membahas tentang Allah. Musibah, ada musibah suatu daerah, terus itu apa sih kebiasaan maksiate masyarakat ini? Oh, ini di agama Allah karena begini. Kan sama saja dengan mengata-ngatai buruk terhadap Allah. Padahal tidak demikian. Buah nasi buruk itu kaum itu ya karena keburukan kaumnya sendiri. Sudah jelas Allah akan melihat dan mendengar sebaik dan seburuk apa manusianya. Kalau manusianya semuanya zalim terhadap alam semesta misalkan, sebagainya, siap buruk itu sebenarnya terjadi karena keterlaluan manusia. Satu contoh karena regulasi tentang sampah yang tidak itu sudah pasti. Maka nggak usah kalau dikatakan sekarang, tapi alam ini sekarang sudah bisa dibuat oleh manusia. Manusia itu canggih sekarang, nggak usah heran. Faktanya memang yang merusak bumi ini bukan Allah tapi manusia. Iya kan? Kenapa kita heran? Lah kok heran orang bilang zaman sekarang itu canggih sudah. Orang-orang yang barangkali tidak percaya dengan Tuhan gitu ya.
Ya memang harus percaya bahwa manusia itu bisa merekayasa bencana. Faktanya memang iya, dari dulu juga yang merekayasa bencana manusia. Oke. Sesekali Allah memberikan sapaan-sapaan, ya, berikan apa namanya bencana-bencana yang dimana dari bencana tersebut manusia akan belajar sesuatu. Tapi kembali lagi itu akan terjadi jika manusianya terus menerus melakukan kezaliman. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku zalim. Karena zaman sekarang itu rawan lah. Wanala dan turun fi Quraidah di dalam masalah kaum Yahudi Quraidah. Turun ayat inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Inna syarrad dawabi sesungguhnya paling buruk-buruknya makhluk bergerak indallahi di sisi Allah itu alladzina orang-orang kafaru yang kufur. Siapa alladzin? Fahum adapun alladzin itulah yu'minuna tidak beriman. Siapa alladzin? Alladzina yaitu orang-orang ahadta yang berjanji engkau minhum dari alladzin. Allah yu'inu untuknya tidak menolong siapa alladzin al-musyrikina pada orang-orang musyrik. Summa yang kuduna kemudian merusak siapa alladzina ahadta ahdahum pada janjinya alladzina ahadta minhum. Fi kulli marratin di dalam tiap atau fikul 5 roten di dalam setiap kali. Fikul 5 roten di dalam setiap kali. Ahadu yang berjanji siapa alladzina ahadta minhu fiha di dalam roh. Wahum adapun alladzina kafaru atau alladzina ahadta minhum. Wahum adapun alladzin itulah yattaquna tidak takut siapa alladzin Allah pada Allah fi ghadrihim di dalam mencuranginya alladzin fi ghadrihim di dalam kecurangannya alladzin. Makhluk bergerak yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang di sini alladzina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah, yaitu orang-orang yang berjanji kemudian mengingkar. Setiap kali berjanji ingkar. Jadi orang yang beriman itu mestinya punya kapasitas untuk menepati janji. Jadi kita jangan gampang buat janji, karena kalau kita setiap kali janji kita tidak bisa tepati, ini yang dikatakan oleh Allah sebagai makhluk bergerak yang paling buruk. Saat kita sudah dewasa, kemudian kita punya orang-orang terdekat yang kadang-kadang kita janjikan sesuatu begitu, misalkan menjadi ibu berjanji pada anak, maka harus menepati. Kalau kita mau mengajarkan keimanan, ajarkan keimanan itu dengan cara yang sebenar-benarnya. Mau mengenalkan tentang akhlakul karimah, ajarkan akhlakul karimah dengan sebenar-benarnya. Jadi meskipun ibu sama anak, kalau berjanji harus juga sebaliknya. Maka kalau bikin janji jangan susah-susah. Soalnya langit. Misalkan sudah jadi orang tua gitu ya,
Anaknya minta sesuatu dan kita belum punya uang. Sudah nak, nanti tanggal sekian ya, pas ibu sudah punya uang ya. Kalau misalkan hal itu tidak pasti, jangan ada akad janji. Sudah nanti ibu janji. Kecuali kalau sudah pasti dapat uang nanti pas itu gitu. Terus ibunya janji. Nah itu berarti itu harus ditepati. Belum ada kepastian, jangan ada akad janji. Okay. Supaya kita tidak makhluk bergerak yang paling buruk gitu kan. Paling buruknya makhluk yang bergerak, alladzina ahadta minhum tsumma yaquluna ahdahum kulli. Tiap kali berjanji tidak bisa. Kalau sekali kita berjanji yang tidak bisa kita tepati karena ada satu dan lain hal gitu ya, terus kita minta maaf, besoknya lagi kita akan menepati. Nah, masih nggak masalah, tapi setiap kali berjanji kok tidak bisa menepati, ya? Nah janji-janji yang kadang-kadang tidak bisa kita tepati itu, yaitu dengan orang-orang terdekat, bahkan dengan diri kita sendiri. Maka sebenarnya orang yang beriman, ya, itu diberikan kapasitas untuk bisa menjaga. Jadi ya kalau janji jangan yang susah-susah ya. Kalau di sini dalam konteks ayat ini adalah orang-orang yang tadinya berjanji, udah saya nggak akan kok berbuat pada orang-orang musyrik begitu ya. Tapi ternyata melenceng dari janjinya. Wahum layat takun, mereka tidak takut terhadap Allah. Fa imma tasqofannahum. Fa imma tasqofannahum, ada kalanya bertemu engkau Muhammad, wahai Muhammad, hum dengan alladzina ahadta minhum. Fihi itu di dalam imma, idgham nuniin, adapun idgham nunnya in, asyartiyati yang bangsa syarat, fi ma di dalam ma, al mazidati yang tambahan apa ma. Fa imma tasqofanna, maka ada kalanya bertemu engkau hum pada alladin, tajidanna artinya bertemu engkau pada alladin fil harbi di dalam perang. Fasyarrid, maka memisahkanlah engkau. Farik artinya memecah belahlah engkau bihim dengan alladin. Man pada orang, khalfahum yang berada di belakangnya, alladin minal maharibina dari orang-orang yang memerangi, bitangkili dengan menyiksa atau menyerang, bihim dengan alladin, wal uqubati dan memberi akibat cedera. La'allahum, barangkali man khalfahum, ailladina artinya orang-orang, khalfahum yang berada di belakangnya alladin, itu yadzakkaruna mengambil petunjuk. Siapa? Alladin. Yatta'iduna artinya mengambil petunjuk. Siapa alladin? Bihim dengan artinya mengambil petunjuk. Siapa alladin ya? Bihim dengan bihim dengan alladin. Maksudnya adalah pada ayat ini dikatakan fa imma tasqofannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Maka ada kalanya engkau wahai Muhammad akan berhadapan langsung di saat perang dengan orang-orang ini, orang-orang yang suka melanggar janji. Ketika itu terjadi, fasyarrid bihim man khalfahum, maka pecah kelompok yang ada itu dipecah, ya. Istilahnya diserang dengan cara
memecahkan kelompok tersebut. Lakukan penyerangan sebisamu gitu ya, karena jelas kelompok ini nggak bisa dibiarkan. Senengannya janji-janji tapi palsu gitu. Kelompok ini yang akan terus punya banyak wajah, yang akan terus membantu pergerakan kedoliman-kedoliman. Ketika sudah berada di hadapanmu, pecah kelompok ini. Tujuannya adalah la'allahum yadzakkarun. Barangkali dengan penyerangan yang brutal itu, mereka jadi dapat pelajaran. Kelompok yang mendukung pada kezaliman di saat kita berhadapan langsung. Ini orang-orang mukmin nggak boleh balik kucing. Maka luar biasa kalau kita lihat videonya orang-orang Palestina itu ya, emak-emak itu nggak ada takut-takutnya loh sama orang-orang IDF ya, sama orang-orang Israel gitu. Kalau ketika tiba-tiba orang-orang Israel ini nggarai gitu ya, entah itu orang tua, anak kecil, ibu-ibu gitu, mereka bener-bener nggak takut untuk menghadapi. Isok jejek, isok nyokot ya. Ternyata itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kita berhadapan langsung dengan musuh yang mendukung kebenaran, kalau ternyata nanti dalam situasi tersebut ya syahid, tapi tidak mati sebagai pengecut. Lagi ya, untuk la'allahum yadzakkarun imma khofanna, dan ada kalanya benar-benar takut engkau dari kaum ahadu janji si kaum kepadamu, takut khianatan pada janji diamalkan dengan tanda talu yang Allah maka dimu wa imma tafanna min qaumin khianat, ada kalanya engkau akan takut akan bertemu dengan kaum yang berkhianat. Apa yang perlu dilakukan? Kalau memang ada yang khianat, maka membuanglah engkau. Fambid, maka buanglah engkau. Artinya buanglah engkau ahdahum pada janji kaum ilaihi hadap kaum asawa sama ilaihim asawa. Kalau jadi pengkhianat, maka ungkap kalau bahasa sekarang adalah mirori. Mirori itu ada orang yang berkhianat pada kita, terus kita lepaskan sama kita. Ini maksudnya panggilan ala mirori nggak masalah. Setelah kita lakukan adalah kebaikan demi kebaikan atau demi bukan diri dengan orang lain. Ini mirori. Dendam kok cuma mirori kan orang lain. Mirori itu kurang lebih kita memang dendam untuk kebenaran. Bagaimana kita menghadapi sebuah kezaliman. Jadi imma takhafuna min qaumin khianatan, maka khawatir dengan yang jika kamu dengan khianatan buang janji itu dengan yang sama orang
orang itu mengkhianati. Kalau adapun bahasa itu menjadi sawi yang sama. Siapa engkau dan fil ilmi mengetahui binat dengan merusak janji. Satu contoh dalam pernikahan, dalam perjanjian pernikahan dalam pernikahan kan laki-laki ini wajib dinafkahkan sebagai tulang punggung sebagai pendengar. Kemudian kewajiban tidak dilakukan yang diantaranya adalah harus punya baik dengan baik, kemudian harus berlaku keluarga yang statusnya adalah pencari nafkah. Ketika itu tidak terpenuhi, maka ada janji yang dicari. Dalam pernikahan itu, dalam perjanjian pernikahan itu berarti ada janji yang dirusak, ada janji yang kurang kekuatan. Fil ilmi binal ahdi. Kemudian sama tahu tentang tentang perjanjiannya. Nah ini maka si istri ya komunikasi bisa mengajukan perceraian semacamnya. Nah ini yang dimaksud dengan ambil ilaihim alasan. Jadi mengembalikan atau membuang perjanjian dengan cara yang sama, dia mengingkari perjanjian. Ini sebagai bentuk perlindungan diri kita, sebagai cara ditunjukkan oleh Allah bagaimana kita menghadapi orang yang gemar berkhianat. Bagaimana kita menghadapi orang yang gemar berkhianat. Berikutnya bi'alamahum dengan memberitahu engkau, antu'alamahum memberitahu engkau pada kaum bihi dengan naqdil ahdi li'alla yutawahamu supaya tidak menggiring opini siapa kaum kepadamu bil ghodri dengan mencelakai janji, bil ghodri dengan mencelakai janji. Jadi ada kaum tergiring opininya. Kalau kita tidak ya pada saat itu ya Rasulullah dibilangin kalau bertemu dengan pengkhianat maka lakukanlah mirroring gitu ya. Fambin ilaihi ma'awa. Karena kalau itu tidak dilakukan akan membentuk sebuah opini masyarakat bahwa Rasulullah ini sama saja dengan pembesar-pembesar lainnya. Jadi ketika terjadi sebuah kezaliman dilakukan oleh suatu kelompok, dan kita memberikan sebuah perjanjian damai, tapi tidak bisa, maka kemudian atau kita lakukan perjanjian katanya iya tapi berkhianat, maka ya harus memisahkan diri. Kayaknya kalau kalian nanti jadi orang partai-partaian rezim ini sampai jadi ternyata rezim ini maka di saat itu terjadi kalau besok-besok sampai jadi orang partai ya harus berani memisahkan diri. Karena apa? Rezim ini tidak menepati janji. Tidak menepati janji. Sing katenang partai-partai. Dili sopin. Innallaha sesungguhnya Allah itulah ibu tidak siapa Allah al-khawina orang-orang yang suka berkhianat.
Mudah-mudahan kita terhindar dari kebiasaan atau perilaku berjihad sampai kita dalam keadaan khusyuk. Wallahu a'lam.